ada uang masuk, tarik 100 juta gitu ya. Dan terkait ini saya jelaskan juga terkait dana yang sudah dipakai ke NTT, mungkin Mas G sebagai ketua itu memberikan laporan ke Kemensos, tapi diperjelas tidak memberikan laporan ke yayasan. Ya, tidak pernah memberikan laporan sedikit pun ke yayasan. Saya sebagai founder atau pendiri, terus ada wakil pembina, semuanya ya, itu tidak pernah dilibatkan. Tidak ada dilibatkan sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dia menjalani sebagai ketua, itu gimana konsepnya? Ketua sebagai pencitraan aja kah? Atau ketua dengan hati yang dijalaninya? Kok Dedi turun? Kok turun sih? Gitu ya. Jadi jangan digiring seolah-olah sekarang itu kita diputar balikan. Jangan mentang-mentang saya diam. Saya kalau dibilang nanti ngomong, nanti diklarifikasi terus. Tapi diam, saya salah juga gitu, digiring semuanya. Gitu. Jadi agak aneh. Nah terkait nih ya, sekalian saya bicara juga masalah Sky Blue itu sudah saya jelaskan bahwa pihak donatur yang meminta agar dialihkan ke penerima manfaat lainnya karena ada penyalahgunaan waktu itu, diduga penyalahgunaan. Wajar nggak kalau misalnya udah tahu duit tidak dimanfaatkan dengan baik, donatur minta dialihkan ke yang lain? Kita ada bukti chatnya. Kita ada bukti chat dari donatur tersebut. Ya, tapi saya nggak boleh disebutin nominalnya berapa. Tapi kalau dibutuhkan, nanti kita akan buka chatnya. Ya. Gitu. Sudah clear ya. Saya di sini pegang buktinya dan si Gerong itu sebelum dia dikeluarkan atau diberhentikan dari yayasan, dia nggak ada sekalipun membuat laporan itu diberikan ke ini organisasi yayasan kita nih. Maksudnya kayak bagian-bagiannya itu kita nggak dikasih info. Apalagi saya founder, saya nggak dikasih info apa-apa tuh. Duitnya dipakai kemana? Dia cuma ngasih ke Kemensos doang. Tapi ke yayasan nggak ada sama sekali. Sampai detik ini kita minta klarifikasi pertama, kedua itu nggak ada sama sekali, nggak tahu tuh alasannya apa. Bahkan kita sudah meminta inventaris yayasan yang dia pakai. Jadi ada handphone Z Fold yang saya berikan pakai duit saya pribadi. Ya sebagai inventaris yayasan kita minta balik sampai sekarang. Itu termasuk. Dan buat saya tadi malam agak menggelitik ya, alasan Ibu P kenapa masuk ke timnya sana, karena dia sakit hati. Saya tegur terkait dia menyalahgunakan SOP dan dia melakukan kesalahan. Terus saya harus gimana? Wajar dong saya tegur. Saya kan yang menggaji dia. Dan mohon maaf, saya harus sampaikan, mohon maaf sekali lagi, bukan saya ria. Saya hanya mau menjelaskan, dari bulan September beliau itu sakit kecelakaan ya, dia di Jogja. Dia jatuh dari shuttle bus, terus dia tulang ekornya patah. Dari bulan September dia tidak bekerja sama sekali, tapi saya masih gaji full sampai terakhir dinonaktifkan, baru tidak saya gaji di bulan Januari. Selama dia tidak bekerja dengan saya gaji dia full. Dan anaknya sekolah pun saya biayai semuanya, yang kelas 3 SMP. Dan sekarang saya diginiin. Buat saya, Masya Allah sih, rasa sakitnya luar biasa. Saya kenal Ibu P itu dari zaman saya 2012 baru jadi pramugari. Dia udah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Betul. Bang Nyama ada cerita tes sama saya. Dan Mas A itu adalah teman satu angkatan saya di pramugari di Sriwijaya Air. Dia waktu kerja sama saya, dia ngemis-ngemis. Setelah dia cerai, dia tidak ada pekerjaan sama sekali dan dia ikut sama saya gaji. Dia ngemis-ngemis bekerja sama saya karena waktu itu dia di PHK di airlines. Dan saya diginiin sama orang-orang yang deket sama saya. Saya tadi malam bukan saya takut, nggak ada takut sama sekali, alhamdulillah gitu. Tapi saya lebih ke shock, kaget, kok bisa orang-orang yang
saya berjuangin, saya mati-matian untuk membiayai semuanya pakai uang pribadi saya malah dijatuhkan. Dan ada statement juga tadi dari Mbak Ida ya, cerita ya, Mbak Ida bilang katanya saya ada menggunakan uang yayasan 500 juta. Silakan buktikan, laporkan saya ke kantor polisi, silakan. Saya tunggu, saya pastikan saya bisa buktikan semua penghasilan saya yang membiayai seluruhnya. Mulai dari gaji pengasuh, anak sekolah nggak ada yang gratis, semua pakai biaya. Anak saya sekolah udah 2, itu semua pakai biaya. Pengasuh semua nggak ada yang volunteer atau relawan, itu nggak ada, saya gaji semuanya. Gitu, buktikan, laporkan saya tunggu ya, saya udah tunggu banget, silakan laporkan. Terus Mas A menjelaskan terkait katanya tanda tangannya dipalsukan di notaris. Mohon maaf ya, saya bisa ada buktinya terkait yang membuat notaris itu adalah Ibu P. Dia kakaknya itu notaris, dia yang ngurus semuanya lah. Saya masa ketua ngurusin tanda tangan orang, ngurusin pengurusan notaris? Nggak ada sama sekali. Kita ketua mah cuman taunya ya udah tahu selesai. Jadi agak lucu kalau saya sekarang diserang sana sini seolah-olah aduh serba salah nih, saya diem, saya salah, saya ngomong takutnya dibilang misklarifikasi lagi. Ya udah tuh ya guys ya. Udah denger kan? Tadi kan Bang Deddy udah kita tegaskan bahwa dari dua belah pihak harus mendengar, betul kan ya statement Bang Deddy? Iya. Tadi kan sudah ada mendengar dari podcastnya Gerong. Nah sekarang sudah dijawab dari pihak Tenovi. Ya kan dulu Kak Maria itu kan dia dibawa Kak, berkelir Kak. Tadi saya rekam semua omongannya si siapa Dedi itu. Saya nggak tahu, bahkan kaget juga. Ini siapa gitu, saya nggak kenal soalnya. Udah jangan ya berpusing. Ntar lu King gue mau ada tambahan dikit King ya. Oke. Jadi kesalahan yang fatal Gary itu adalah membuat laporan yang langsung dilaporkan ke Kemensos, itu jelas salah. Seharusnya kan dirapatkan dulu ke pengurus, founder. Kok tiba-tiba langsung ke sana? Ada apa? Any something? Nah, Jangan itu sampai yang ada yang diselipkan dilaporkan, itu kita nggak tahu karena tanpa sepengetahuan Tenovi ini. Iya, seharusnya kan ngurus dulu ya. Iya. Itu aja sih. Tambahan sedikit lagi, kita ada buktinya ya, semua ada bersurat bahwa Kemensos itu mengarahkan untuk audit uangnya si Sugus aja yang sebesar 1,3, bukan menyeluruh. Sedangkan si Gerong itu sampai minta mutasi ya, sampai minta mutasi ke bank, itu kita ada buktinya. Dia dari minta 2022 sampai 2025 dia mutasi itu. Nah, tadi malam yang dibahas itu terkait cuman masalah duit 90 juta ya. Kenapa nggak nemu ya yang lain ya? Kalau saya cuma menyampaikan itu, nggak nemu yang lain, yang dimasalahin cuman yang 90 juta itu. Nah, kalau untuk 90 juta nanti kita tunjukin buktinya pada saat kita preskon ya. Kita tunjukin bukti dan fakta semuanya beserta chat-chatnya Ibu P waktu pengurusan notaris yang katanya tanda tangannya dipalsukan si A ini. Saya buktiin semuanya ya. Nanti Oke. kita buktiin Terima kasih semuanya. Tete. Iya, makasih. Ini untuk kubu-kubunya Agus yang ada di sini ya. Kalian kan nyerang Tenovi itu hanya mendengar dari statement Gary tanpa bicara dengan Gary, tanpa komunikasi dengan Gary. Jadi saya tidak mengizinkan kalian untuk komunikasi dengan Tenovi. Sekarang karena kalian sudah dengarkan statement Tenovi, kalian balik sana buat Komal, serang Gary. Udah jelas kan sekarang? Balik dah buat Komal, kalian serang Gary. Dan Mas Kalian Gerong serang Tenovi. ada rencana buat lamber balik nggak ada terkait dari ini? Nah, aku nggak boleh jawab itu. Jangan Aku dibahas, Teh, arahan Jangan dibahas. Jadi Jangan Ya, jawab, Teh. aku nggak boleh. Jangan jawab. nggak bisa Kameme. Jadi Iya, itu aku nggak boleh. apakah Nggak ada boleh. Sama Gary gitu loh. Bukan buat publik. Jangan Teh, jangan kepancing, jangan pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya tadi aku bilang, mohon maaf aku. ya Kameme? Oke. Oh ya, mohon maaf aku kalau untuk itu aku nggak boleh jawab karena ada pengurus-pengurus yang lainnya Minta gitu. jawaban cuma tanya kalau memang ini rahasia kantor kan Iya, juga benar. nggak. Itu Benar, si Kak, Dedi Perlu si aja Dedi gitu. mau ngomong lagi tuh King.
Dia jadi gini, sebentar. Enggak. Satu persatu Kenapa saya dulu. bilang enggak? Kenapa saya bilang enggak? Karena dia nggak pernah komunikasi sama Gary loh. Dia cuma dengar informasi dari Gary dan dia sudah ngambil kesimpulan ngejudge Novi. Maka saya juga tidak berikan kesempatan untuk bicara dengan Novi. Dia sudah dengarkan apa yang Novi katakan. Gunakan statementnya Novi tadi, judge lah Gary. Biar apple to apple sekarang terjadi peristiwanya. Bang Biar Deddy itu simbang. modal Gitu ya. orangnya itu kan menganalisa. Kalau suka orang- Boleh satu lagi nggak, King, sebelum aku turun? Menganalisa itu Bang Deddy. Oke. Teh. Boleh. Izin boleh satu lagi sebelum aku turun. Ini aku kan masih daerah Indramayu, mau ada bantuan DGJ kan. Ya, Nah, silakan. satu lagi terkait dana yang 100 juta yang ditarik tunai yang katanya dia lakukan untuk akuntan publik, itu sama sekali tidak ada rinciannya ya. Jangan sok untuk ngomongin masalah apa yang 90 juta HRV itu. Coba kenapa dia nggak menjelaskan 100 juta yang dia tarik di rekening yayasan? Mana? Kok nggak ada penjelasan terkait 100 juta itu berapa biaya akuntan publik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan gitu. Saya mau tahu karena kita sampai detik kita bisa pastikan tidak ada laporan sama sekali ke pihak manapun. Jadi yang dibahas 100 juta tuh, 100 juta tunai, jangan lupa tuh yang dibahas. Kemana Mas Gerong duitnya? Dengerin tuh, Dedi, Gitu. dengerin. Ya 100 juta kemana? Duit gede tuh, disisain 10 juta tuh uang yayasan. Uang yayasan dari 110 juta ditarik 100 juta sama dia yang katanya untuk akuntan publik tuh. Kita udah ke banknya, udah ke bank BCA-nya gitu. Kita udah minta wawancara terkait siapa yang tellernya gitu, yang waktu itu menangani, kita udah tanya semua. Bank BCA mana juga kita udah tahu. Gitu. Ya 100 juta jangan lupa itu ditanyakan sama si gorong-gorong ya. Oke, Itu terima memang kasih nggak banyak, pernah Teh. dibahas. Jadi gini, Teh. Itu tuh nggak pernah dibahas. Yang saya heran, komalnya Bang Deddy beserta teman-temannya itu nggak pernah dibahas Jadi, masalah mengajarkan, dana mengajarkan, 100 juta yang untuk katanya kantor akuntan publik. Iya, akuntan publik 100 juta mahal banget. Ya, makanya itu kan saya pernah bahas juga bahwa itu membayar untuk perusahaan TBK yang punya pabrik, punya segala macam. Itu hanya kalah. Ya. Omset per tahun aja yang 5 miliar itu cuma 20 jutaan sayang. 5 miliar, apalagi yayasan boro-boro 5 miliar, uang terbesar aja uang sugus. Ya. Gitu ya. Jadi Ini si Gary ini masih di dalam konteks yayasan apa sudah dikat sih Teh? Sudah dikeluarkan Ya, sudah tanggal dikeluarkan. 13 Februari 2025. Sama bendara maksudnya, novel. Teh. Kopi juga. Sudah dua-duanya. Oke. Makanya kok mereka memberikan statement atas dasar apa? Orang yayasan bukan, kan lucu ya. Mereka bukan orang yayasan lagi, bukan staf saya lagi. Ngomong cuap-cuap atas nama yayasan, mereka siapa? Mereka bukan siapa-siapa. Begitu guys ya. Lalu Kak Meme, lalu narasi yang beredar mengenai laporan LP-nya di tanggal 3, di tanggal 4, itu cuma omongan doang. Kita belum tahu faktanya kayak gimana. Belum ada ya. Kalau misalnya LP-nya dari tanggal 3, kenapa baru mulai berkuar-kuar sekarang akhir bulan, bentar lagi bulan Maret. Kayak gitu tuh loh. Jadi jangan terlalu percaya narasi orang. Kita dengar dulu kedua belah pihak, baru kita ngambil kesimpulan. Enaknya kayak gitu, biar enak. Ketika kita bernarasi, orang dengarnya adem di telinga. Makanya kita juga lagi menunggu statementnya dari terkait Gary ini dari Teh Nopi langsung. Maka kita nggak bisa bahas. King, Iya. King, untuk semua, untuk pihak sebelah, mohon maaf ya saya bicara. Kalaulah berita itu hadir di medsos, lebih baik ya jangan diberitakan lagi ya sama anda yang tidak ada korelasinya dengan masalah ini, gitu kan? Kenapa? Karena kita udah tahu dan nonton ya. Kalian mau bela siapapun terserah. Hanya saja tolong ya dilihat di sini jangan sampai mengeluarkan celotehan-celotehan yang sebetulnya kalian tidak tahu menahu soal ini, itu kan untuk kubu sebelah ya. Mohon maaf karena tadi aku datang di Jaka, aku ngomel-ngomel di sana dan Bang Nyoman datang, jadi aku jelas mengetahui penjelasan dari Bang Nyoman. Mohon maaf Teteh, Bang Nyoman, saya pernah bertanya sama Bang Nyoman di DM karena Bang Nyoman DM sama saya. Saya bertanya, Bang Nyoman kenapa Teteh sekarang sudah jarang ngomong? Beliau mengatakan lebih baik tidak sering ngomong karena takutnya memang untuk
mental teteh juga, supaya teteh juga lebih santai gitu kan. Juga memang kita sering kali kepancing dengan orang-orang sebelah yang memang mereka menginginkan informasi gitu loh, ya kan. Kita nggak tahu tujuan orang apa gitu kan. Yang jelas kita di sini yang mendukung Teteh berharap untuk pihak manapun jangan lagi menggoreng-goreng berita yang belum tentu jelas kebenarannya, seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Mak Kepo. Oke, Teteh masih